Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau berbagi informasi penting ya untuk teman-teman semuanya. Saya kasih triks bagaimana biar kita bisa datang ke Taiwan dengan cara mudah, segera dapat job, bisa segera dapat majikan, prosesnya cepat. Nah, di sini saya akan kasih beberapa tips untuk teman-teman yang sekarang sedang mau proses. Nah, ini kebetulan saya lagi di studio foto untuk fotonya mbak-mbak yang mau bekerja ke luar negeri ya. Jadi background merah di sini, background birunya di sini. Biasa kan foto cheese kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya sekarang ya yang mau bekerja ke Taiwan itu, kalau teman-teman semuanya pengen segera dapet job, itu harus tingginya 155 dengan berat badan proporsional, tidak terlalu kurus. Kenapa? Karena saat ini majikan-majikan di Taiwan itu kan banyak mbak-mbak yang mengeluh ya, karena tinggi badannya nggak begitu gede, terus kecil juga nggak begitu tinggi. Akhirnya banyak mbak-mbak yang mengeluh pekerjaannya itu berat. Nah, dari itu banyak mbak-mbak yang akhirnya nggak betah untuk bekerja di sana, terus akhirnya putus kontrak dan lain-lain. Oleh karena itu sekarang itu majikan lebih suka dengan mbak-mbak PMI yang mempunyai postur badan itu tinggi gede gitu ya. Jadi kalau posturmu tinggi besar itu cepat sekali dapat majikan di Taiwan ya. Dan ini memang ya karena saya di sini juga tahu sendiri ya. Jadi mbak-mbak yang memang posturnya gede-gede itu cepat dia dapat majikan, 2 minggu udah dapat, 1 minggu kadang udah dapat majikan. Tinggal prosesnya memang yang di Indonesia ya agak lama, seperti proses ID, paspor, kemudian masuk ke Cisco dan lain sebagainya itu memang tidak bisa instan ya, apalagi Indonesia habis ke hack seperti ini, banyak data yang bermasalah. Nah, itu tip pertama, tinggi badan. Kalau kalian tingginya enggak 155 ke atas, mending enggak usah daftar ke Taiwan untuk saat ini ya, kecuali kalian X. Kalau X bisa dapat job dengan cepat ya, karena X itu majikan lebih percaya pada yang X daripada yang non ya. Nah, kalau tinggi kamu cuma 155 misal, itu juga ada pilihan sih ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu juga masih oke sih, setinggi segitu tuh masih oke. Lebih tinggi lebih cepat lagi ya dapat majikannya ya. Tapi kalau tidak terlalu tinggi juga tidak apa-apa lah. Kalau untuk ke Hong Kong itu masih oke-oke aja. Nah, itu untuk di Hong Kong. Kemudian di Singapura yang ex Taiwan, ex Hong Kong itu ke Singapura juga gampang. Karena terutama ex Taiwan ya, bahasa Mandarin itu juga gampang ke Singapurnya. Nah, di Singapura sendiri juga banyak teman-teman yang ex itu akhirnya dikasih gaji majikan itu tinggi-tinggi. Kemarin tuh ada yang dikasih 850, ada yang 750 gitu ya. Jadi gajinya memang tinggi-tinggi, tapi itu semuanya tergantung majikan sih yang ngasih ya. Kalau standarnya di Singapura itu sekitar 550 SGD ya. Kalau di Hong Kong ya sekitar segitu. Nah, untuk teman-teman semuanya itulah tipnya. Kemudian tip lagi biar teman-teman semuanya cepat dapat job, yaitu datanya semuanya harus benar, tidak ada pembaruan data. Terus teman-teman punya paspor, dah itu akan semakin cepat lagi mendapatkan majikan di Taiwan, di Hong Kong ya. Jadi itu adalah beberapa tips yang saat ini penting sekali untuk teman-teman yang daftar. Pernah enggak foto seperti ini? Pernah kan? Foto JIS namanya. Nah, untuk teman-teman yang daftar itu harus menyesuaikan diri. Kadang ada banyak teman tuh yang maksa ya. Maksa begini, tingginya loh 100 semampai, 150 enggak sampai ya. Pengennya ke Taiwan, badannya udah kecil semampai, pengennya ke Taiwan, maksa, akhirnya dapat majikannya kan lama. Tahu sendiri lansia di Taiwan itu kan berat-berat gitu ya, rata-rata gemuk-gemuk gitu ya. Jadi kalau tinggi seperti itu ya solusinya di Hong Kong yang kerjanya lebih ringan ya. Walaupun ini saya bocorkan ya, sebenarnya kerja yang paling enak itu di Taiwan sebenarnya ya. Kenapa? Ya walaupun di Taiwan ada yang 24 jam nggak istirahat, istilahnya itu pasiennya rewel, itu tidak semuanya, tapi bekerja di Taiwan itu lebih enak. Teman-teman yang di Hong Kong yang pernah ke Taiwan mungkin bisa merasakan ya, atau yang dulunya di Hong Kong sekarang di Taiwan, atau yang sekarang di Taiwan sekarang di Hong Kong dulunya di Taiwan, bisa lah. Dimana kerja di Taiwan itu banyak tidurnya loh. Kalau kita dapat pasien yang lansia, kemudian pasien yang nggak rewel, itu benar banyak tidurnya, kayak main HP terus gitu. Kalau di Hong Kong ya nggak bisa, karena memang rumahnya selain kecil kita juga kerjanya lebih ekstra. Begitu juga di Singapura ya dan Malaysia ya. Itu sekedar tips untuk teman-teman yang mau daftar ke luar negeri sekarang, pilihannya seperti itu. Jadi beruntung kalian yang mempunyai postur tinggi besar, akan sangat mudah mencari pekerjaan. Dan ya sabar ya mempunyai postur semampai, karena mungkin beberapa PT menolak kalian atau beberapa PT menerima kalian tapi nggak segera dapat job. Jadi ya harus lebih sabar lagi ya, cayo.